Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ruang kolaborasi topik 4, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di sekolah menengah mengenai materi lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri Hijrawahini Anwar, yang kedua Fatmawati, yang ketiga Muhammad Risa. Ada 3 materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, mengenai kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang kedua, kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Baik, yang pertama, kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran, yaitu sekolah memiliki program ramah anak. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan metode belajar yang menyenangkan dan bervariatif. Contohnya diskusi kelompok dan presentasi. Kemudian, menyelipkan ice breaking di tengah pembelajaran agar peserta didik tidak jenuh dan semangat dalam belajar. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Contohnya PowerPoint, gambar, dan video. Kemudian, memberikan perhatian yang sama kepada seluruh peserta didik. Kasus selanjutnya yaitu membentuk ruang kelas dengan mengubah dan menyusun ulang penempatan meja dan kursi. Memberikan perhatian penuh kepada semua peserta didik sehingga dapat memancing diskusi pendapat atau argumen interaktif antara guru dan peserta didik. Kemudian kasus yang terakhir yaitu memahami latar belakang peserta didik. Misalnya di sini dengan mengajak peserta didik untuk mengobrol dengan mengatakan mengapa tidak bersemangat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Di sini terdapat 3 kasus, yaitu yang pertama, pengembangan karakter disiplin yang kurang optimal ditandai dengan masih banyak peserta didik yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, kurangnya fasilitas pendukung di dalam kelas, misalnya kipas angin, sehingga membuat peserta didik kepanasan dan akibatnya dapat mengurangi konsentrasi. Kemudian yang ketiga, terbatasnya teknologi pembelajaran seperti LCD dan speaker untuk menunjang proses pembelajaran. Tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Ada 5 tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Tantangan yang pertama pada persoalan penyelarasan persepsi. Terdapat kesulitan dalam bidang pendidikan untuk menyamakan persepsi dan menjalankan komitmen baik dari pihak sekolah, peserta didik, orang tua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Sering kita dapati di beberapa sekolah yang ada di negara kita hari ini, terkadang terjadi miskomunikasi, mispersepsi, dan komitmen antara pihak sekolah dan orang tua. Orang tua yang membebankan semua pendidikan kepada pihak sekolah, sehingga orang tua lupa untuk memberikan evaluasi terkait dengan perkembangan anak ketika sudah berada di rumah. Makanya ini menjadi tantangan dalam dunia pendidikan untuk bisa menyamakan persepsi dan menjalankan komitmen antara pihak sekolah, peserta didik, dan orang tua itu sendiri dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran.
Ada tantangan yang kedua, yakni pada persoalan pengidentifikasian terhadap kebutuhan belajar yang sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik melalui asesmen diagnostik untuk menciptakan pola pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi, ada terdapat tantangan dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, yakni pada persoalan pengidentifikasian terhadap apa yang menjadi kebutuhan belajar peserta didik itu sendiri, sehingga menciptakan pola pembelajaran yang kurang pas dalam penerapan mode pembelajaran yang berdiferensiasi itu sendiri. Tantangan yang ketiga yakni pada persoalan media pembelajaran. Adapun tantangannya itu, seorang guru akan didorong untuk membuat media pembelajaran yang menarik dan lebih variatif sehingga memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Ini merupakan bagian daripada tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung ekosistem pembelajaran, karena terdapat kesulitan bagi guru untuk bisa mengembangkan media pembelajaran sehingga lebih menarik dan bersifat variatif agar siswa tidak mengalami kebosanan dalam proses pembelajaran. Tantangan keempat yakni pada persoalan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Kita dapati di beberapa sekolah yang ada di negara kita hari ini, ada beberapa kendala dan tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Salah satunya yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang bisa menunjang proses pembelajaran peserta didik, seperti ruang kelas yang kurang, media pembelajaran yang kurang, begitupun dengan sarana dan prasarana yang bisa menunjang proses pembelajaran terkadang tidak tersedia di sekolah tersebut. Tantangan yang kelima yakni pada aspek budaya sekolah. Terdapat tantangan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran, terkhusus untuk sekolah itu sendiri, yakni kesulitan dalam mengubah budaya sekolah dan menerapkan sanksi dan hukuman yang lebih tegas bagi melanggar kedisiplinan jam masuk sekolah. Karena ketika kita kembali pada konsep pembelajaran yang didesain dalam kurikulum Merdeka ini, seorang guru itu tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman kepada siswa, hukuman yang dalam hal ini bersifat berat yang bisa dirasakan oleh siswa, karena lagi-lagi itu bisa mengganggu proses pembelajaran dan keefektifan pembelajaran, baik itu rasa aman dan nyaman bagi peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa tenang dan merasa terintimidasi di dalam kelas. Nah, makanya ini menjadi salah satu tantangan bagi sekolah untuk menerapkan budaya sekolah, karena dengan penerapan sanksi dan hukuman yang lebih tegas itu bisa membuat siswa merasa tidak nyaman dan aman dalam proses pembelajarannya.